Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, mengajak diri dan rekomendasi kepada anak pertama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Hanya dengan ini kita bisa selamat dunia akhirat. Hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang diberikan kehidupan selanjutnya, mengumpulkan amal ibadah sepanjang kita hidup dan konsisten menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Itu kan yang menjadi bekal kehidupan kita dalam kehidupan selanjutnya. Hadirin muslimin rahimakumullah, siang ini singkat dalam bentuk ini. Pertama, kita sebagai umat Islam mencontoh, mengadopsi sesuatu yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW dalam berperilaku, dalam berkata, dan dalam mengambil tindakan, dalam bersikap maupun mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan. Itu kita mencermin kepada Nabi Muhammad SAW. Maksud kita momentum Agustusan kali ini berbarengan dengan kelahiran dari Nabi Muhammad SAW, seorang figur yang luar biasa. Pada singkat ini saya sampaikan orang Islam cara bersikap di dalam berbangsa dan dalam bernegara. Figurnya jelas. Pertama, Rasulullah SAW sebagai Nabi, pemimpin umat, sekaligus presiden dalam sebuah bangsa, yaitu Madinah. Dia mampu membangun masyarakat civil society, masyarakat madani. Para hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Aqsa Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini yang diadopsi oleh tokoh ulama besar di Indonesia, yaitu Hadratul Syekh Fathul Mukarram Kiai Rashid Ash'ari, yang menggunakan dalam bersikap berbangsa dan bernegara yang motif supaya Al-Quran wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ini yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku sebagai sebuah warga bangsa Indonesia, lebih-lebih beliau sebagai tokoh penerima wujud ulama. Makna wasatiyah ini kita maknai berdiri tegak. Wasatiyah berdiri tegak, tidak lurus. Maknanya orang yang berperilaku ifrat, orang yang berperilaku liberal, orang yang berperilaku tafrid, maka Nabi tidak mencontohkan model-model tafrid dan liberal, radikal, aliran kanan, aliran kiri, baginda yang sedang kita rayakan di hari-hari ini tidak pernah mencontohkan dalam berperilaku dan bersikap tafrid, apalagi ifrat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa ifrat itu? Pemikirannya radikal, di luar pendapatnya semua orang salah. Orang melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan pendapat dirinya, dia mengatakan sesuatu yang musyrik, kafir, bid'ah dan semacamnya. Nabi tidak melakukan seperti itu. Mirip kanan sedikit, ifrat cara berpikir
berpikirnya radikal. Ciri-ciri radikal adalah sering menyatakan di luar pendapatnya sendiri. Ada yang berperilaku lebih bahaya lagi. Kalau yang pertama ini, ifrat ditangani oleh negara. Orang-orang radikal ditangani oleh bangsa dan negara. Densus 88 menangani orang-orang yang radikal. Muslimin rahimahullah. Tapi yang tafrid, yang liberal, hati-hati kita jangan bersikap. Kadang-kadang di medsos mengikuti pendapat liberal yang itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi konsisten berkata kita jangan naku umat Allah wasat. Wasatiyah tidak berkaitan, tidak kiri kanan, tidak kiri kiri. Itulah cara bersikap sebagai bangsa, sebagai warga Indonesia. Mungkin Bapak Mahasiswa Muslimin rahimahullah dalam minggu-minggu ini, awal-awal Agustus ini, awal-awal kita memperingati lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, banyak di medsos itu orang tidak suka terhadap berkibarnya bendera merah putih. Lihat ini, ada yang mengambil bendera itu diambil, ada yang membakar, ada yang mengambil di bawah, ada yang menginjak-injak. Bahkan dia mengatakan hormat terhadap bendera itu adalah musyrik. Ini pendapat namanya ifrat. Sepanjang sejarah dalam Al-Quran, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa qad rabbuka anna wudu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Wa qad rabbuka anna wudu illa iyyah. Beda bahasa muslimin rahimahullah antara menyembah dengan menghormat. Menyembah itu kepada Allah Sang Pencipta. Menghormati bukan berarti menyembah. Menghormati kepada kedua orang tua, kedua kita ihsan, berbuat baik kepada kedua orang, bukan berarti menyembah. Asykurli wa ilaika al-masir. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada kedua orang, bukan berarti kita bersujud. Menghormat kepada bendera, sungguh dan masuk sakit tokoh-tokoh kita tidak menghukum kafir murtad, tidak, karena beda antara menyembah dengan menghormat. Menyembah orang, menghormat orang tua kita bukan berarti menyembah. Menghormat. Oleh karena itu dalam kitab Al-Quran, dalam bahasa Masai apapun, menghormat bendera itu tidak ada landasannya, itu musyrik, apalagi kafir. Hadirin muslimin, ini perlu ditegaskan dalam Komitmen 17, karena cara berpikir orang radikal itu muslimin rahimahullah di media massa kadang-kadang ditingkatkan kepada anak-anak kita yang konsep kitabnya pemikiran dalam Al-Quran dan hadis dia kosong, lalu mengikuti di media massa, lalu mengikuti pendapat-pendapat yang salah. Hadirin muslimin rahimahullah, kita mengingat bagaimana pendidikan ulama bersuluh setelah ulama Abdul Syahid al-Karam, Yahya Syekh yang Rasulullah dan tokoh-tokoh ulama yang lain beserta santri untuk merebut mereka Indonesia luar biasa, darah mengalir tangisan air mata. Lalu ada sekarang sekelompok kecil orang mengatakan menghormat bendera itu adalah musyrik. Itu kepada pemuda-pemudi ke depan harus tahu persis dalam sejarah, karena sejarah itu adalah mengatakan tidak dewasa. Orang yang tidak tahu sejarah mengatakan itu orang itu adalah licik dalam berpikir dan bertindak. Coba lihat dalam akhir surat Yusuf. Lakukan Nabi Qasasihim Qur'an lil albab. Maka hadis yuftara walakin tasdiq alladhi baina yadayhi
ada dalam sejarah, dalam kisah-kisah terdahulu itu pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Sejarah terdahulu jadi pelajaran. Cek pekerjaan pondok, lapor, takut fikir lagi di mana tahqiq. Jika ada perkara masuk kepada fikir mati, maknanya tahqiq. Lapor karena fi proses fitrah, sungguh ada. Sejarah terdahulu itu adalah iktibar bagi orang yang punya akal pikir yang cerdas. Makanya tidak tahu pemuda-pemudi ke depan terhadap perjuangan ulama, perjuangan tokoh-tokoh syahid Indonesia. Maka tidak terus sejarah itu akan mengalirkan dan membiarkan sejarah. Ulama luar biasa dalam mengantarkan Indonesia ini. Dalam tesis saya sejarah S3 saya berperang ulama dalam mengantarkan bangsa Indonesia merdeka. Luar biasa sih penelitian. Se-Indonesia luar biasa. Ulama bangsa Indonesia, tokoh masyarakat, tokoh adat luar biasa dalam berperang melawan politik. Dan bangsa muslimin diiakan dari kebaikan dalam merayakan kebangsaan kita, menghitung bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia mengambilkan, menempatkan, merayakan Agustusan mungkin yang bisa mendatangkan malapetaka, mendatangkan atau tidak ridho dengan perbuatan orang, sekelompok orang yang merasa bangga sebenarnya merayakan Agustusan, tetapi dia justru membuat Indonesia ini ulahnya sekelompok muslim itu menjadi akan mendapat sungguh dikecam sama ulama telah ada seorang ulama di Mekah ini mengecam perbuatan orang yang mengumbar Allah dengan menampakkan merayakan bangsa Indonesia merdeka karena sekelompok itu tidak tahu terhadap perjuangan ulama dalam menampakkan Indonesia. Maka kita sebagai orang tua, sejarah itu penting untuk kita ulangkan kepada anak kita agar supaya tahu terhadap bagaimana Indonesia merdeka lewat jernih payah dan apa lagi bahwa itu tokoh